Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Untuk pertemuan hari ini saya tidak bisa melakukan Zoom meeting, tapi ada video dari saya untuk materi pertemuan 9 ini. Oke, langsung saja. Di pertemuan 9 ini saya akan membahas tentang pengenalan ISO. Ya, nanti akan kita bahas apa itu pengertian ISO, ya. Kemudian nanti ada jenis-jenisnya, tujuannya, dan pentingnya ISO dalam bisnis itu apa. Nah, tujuannya kenapa ada pengenalan ISO dan menjelaskan beberapa jenis-jenis ISO, karena ke depannya gitu ya, kalian di sistem informasi siapa tahu ingin membahas tentang ISO untuk skripsi atau untuk nanti di dunia kerja, kalian jangan sampai salah menggunakan ISO. Makanya di pertemuan kali ini saya akan coba bahas tentang pengenalan ISO-nya. Itu apa aja sih yang ada di dalam ISO gitu. Nanti ISO apa aja sih yang bisa kita kita gunakan gitu nantinya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan tentang ISO ya. Sini ada sedikit pengantar tentang ISO ya. Sini alasan-alasan kenapa sih kita harus menggunakan ISO ya. Di sini ada ketika memproduksi segala jenis produk, kualitas keseluruhan dan kepuasan pelanggan itu sangat penting ya. Sangat penting untuk produk kompleks seperti kendaraan ya. Jaminan kualitas dapat menjadi lebih rumit ketika komponen dan rakitan untuk produk akhir diproduksi di pabrik yang berbeda di seluruh dunia. Nah, ISO dan standar lainnya adalah aturan dasar perusahaan. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. ISO dan standar lainnya adalah aturan dasar perusahaan untuk terus mengukur, mengevaluasi, dan mengingatkan sistem yang memastikan kualitas dan keadaan produk secara keseluruhan. Kemudian akibatnya adalah produsen ditantang untuk memverifikasi bahwa semua produk cocok bersama dengan baik ya dan fungsi dengan sempurna untuk setiap waktunya. Jadi fungsinya ISO itu untuk standar perusahaan mengukur dan mengevaluasi dalam produk yang mereka buat gitu nantinya ya. Jadi si ISO tuh punya standar-standar khusus ketika nanti untuk perusahaan manufaktur itu ISO-nya seperti apa, untuk perusahaan lain itu seperti apa, itu punya standarnya masing-masing. Kemudian lanjut ke pengertian ISO ya. ISO adalah kependekan dari The International Organization for Standardization. Ya, ini panjangan dari ISO. Ini adalah badan non pemerintah yang terdiri dari lebih dari 160 negara. Mereka bertanggung jawab untuk mengembangkan standar ya untuk berbagai industri yang mempromosikan kualitas, keamanan dan efisiensi nantinya. Jadi makanya nanti kalau ada perusahaan dengan label ISO sekian, nah itu mungkin perusahaan-perusahaan yang sudah punya standar khusus gitu, udah memenuhi standar-standar ISO ini. Gitu. Meskipun tidak ada perusahaan yang dipaksa untuk mematuhi standar ISO, ya. Nah ini perlu garis bawah ini, tidak ada perusahaan yang dipaksa untuk mematuhi standar ISO, memilih pemasok yang terdaftar di ISO, memastikan bahwa pemasok Anda mengelola bisnis mereka dengan standar yang konsisten, yang mendorong pemborosan dan biaya dan mendorong kualitas produk. Nah, ini jadi si ISO tuh nggak pernah ya kalian punya perusahaan A, kalian harus menggunakan ISO ini, enggak gitu. Tapi ketika perusahaan tersebut menggunakan ISO, nanti perusahaan tersebut tuh terverifikasi dan jadi apa ya istilahnya tuh jadi lebih mudah dipercaya nantinya oleh eh, partner bisnisnya gitu. Perusahaan yang telah terverifikasi oleh ISO akan berpeluang, nah ini nih, akan berpeluang dalam memenangkan persaingan pasar global. Ya, kenapa? Karena
untuk perusahaan yang sudah berstandar atau terverifikasi oleh ISO, artinya dia perusahaan yang sudah memenuhi standar standar dari ISO-nya nanti, gitu. Karena memberikan jaminan kualitas produk, agar konsumen lebih percaya terhadap produk tersebut. Nah, itu ada jaminan ya di dalam ISO-nya. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam jenis-jenis ISO ya. Ini yang perlu kalian pahami sebenarnya, beberapa jenis ISO. Saya cuma nyantumin beberapa jenis di sini, tapi ini untuk pelajaran kalian gitu biar jangan sampai nanti salah menggunakan ISO gitu. ISO 9001 atau 9001 sesuai dengan standar ISO 9001 memiliki banyak manfaat untuk industri manufaktur. Nah, ini kalian perlu pegang nih kata kuncinya. Jadi, ketika ada ISO 9001 ya atau 9001 itu fungsinya adalah untuk industri manufaktur ya. ISO ini membantu menginspirasi perusahaan untuk menemukan cara yang lebih efektif untuk secara permanen menyelesaikan masalah kualitas dan masalah terkait biaya. Sembari mendorong bisnis untuk menemukan cara efektif untuk melampaui persyaratan yang ditentukan pelanggan. Standar ini membantu bisnis mengidentifikasi, mendokumentasi, dan meningkatkan sistem yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan tersirat seperti ini ada standar keamanan, manufaktur ramah lingkungan, efisiensi produksi, sama spesifikasi dimensi fungsionalnya nanti. Itu adalah ISO 9001 atau 9001 yang biasa digunakan untuk industri manufaktur seperti itu. Kemudian ada jenis ISO yang kedua yaitu ISO 17025 ya. Pada jenis ISO ini dapat digunakan oleh perusahaan yang memiliki persyaratan ya, lembaga pengujian. Nah, di sini lembaga pengujian biasanya Pak laboratorium ya dengan jenis yang standar. Nah, jadi si laboratorium kalau sudah memenuhi ISO ini berarti dia laboratorium yang terpercaya gitu, valid hasilnya. Mungkin laboratorium untuk menjaga bahwa mereka beroperasi secara kompeten dan menghasilkan hasil yang valid. Nah, ini di laboratorium tersebut harus menyesuaikan standar ISO 1725 ini. Sehingga meningkatkan kepercayaan pada pekerjaan mereka baik secara nasional maupun seluruh dunia. Ini juga membantu memfasilitasi kerjasama antar laboratorium dan badan-badan lain dengan menghasilkan penerimaan yang lebih luas dari hasil antar negara. Laporan pengujian dan sertifikat dapat diterima dari satu negara ke negara lain tanpa perlu pengujian lebih lanjut yang pada gilirannya meningkatkan perdagangan internasional. Nah, tujuannya untuk seperti itu. Itu ISO 1725. Itu biasa dipakai untuk lembaga pengujian seperti laboratorium. Ya. Dia untuk ini ya, jadi lembaga pengujian laboratorium biar si datanya tuh atau hasil ujinya itu dinyatakan valid seperti itu. Kemudian ada ISO yang ketiga, ada ISO 28000 ya. Adalah standar internasional yang membahas persyaratan sistem manajemen keamanan untuk rantai pasok, atau standar ini menetapkan aspek-aspek untuk membantu organisasi ya menilai ancaman keamanan dan mengelolanya saat muncul dalam rantai pasokan mereka. Nah, kalian kalau sudah belajar value chain ya, value chain atau rantai pasok itu nanti akan terkait sama ISO ini gitu. Apakah si rantai pasok tersebut itu rantai pasok yang apa ya istilahnya ya, yang aman tuh berarti yang tidak bermasalah gitu. Misalkan kita adalah perusahaan mobil gitu, kita butuh karet ya.
Nah, kita otomatis karet tersebut eh, kita ngambil dari perusahaan lain atau kita pesan di perusahaan lain. Nah, apakah si perusahaan tersebut itu nantinya bermasalah atau enggak? Misalkan bermasalah tuh kita pesan nih untuk perusahaan kita buat mobil, harusnya di akhir tahun ini semua produksi karet yang kita minta sudah selesai. Nah, dia apakah nantinya akan selesai atau enggak. Nah, itu akan diuji dengan ISO 28000 ini gitu. Manajemen keamanan terkait dengan aspek lain dari manajemen bisnis dengan ISO 28000, organisasi dapat menentukan apakah ada langkah-langkah keamanan yang tepat dan dapat melindungi properti mereka dari berbagai ancaman. Ya, jadi jangan sampai nanti kita udah banyak pesanan nih, kita udah iya deal gitu sama pihak lain, pas kita pesan bahan bakunya ternyata gagal gitu ya. Itu nanti berkaitan dengan value chain atau dengan rantai pasok. Kemudian ada ISO 5001 atau 50001 sebagai standar internasional. ISO 5001 ini menetapkan persyaratan bagi organisasi untuk mengembangkan ya. Jadi untuk organisasi untuk mengembangkan, mengimplementasikan dan meningkatkan sistem manajemen energi. Nah, berarti ini berkaitan dengan energi nantinya. Ini memungkinkan organisasi untuk mengikuti kerangka kerja spesifik yang membantu mereka mencapai peningkatan berkelanjutan dalam kinerja energi, efisiensi, penggunaan, dan konsumsi. Kerangka kerja ini menentukan pengukuran dokumen dan laporan yang memungkinkan organisasi untuk memantau kemajuan proses dan karyawan mereka menuju kinerja energi. Nah, jadi ini untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang energi nantinya. ISO ini mengharuskan organisasi untuk membuat kebijakan baru untuk menggunakan energi yang efisien, untuk meningkatkan tujuan dan sasaran, untuk memenuhi kebijakan tersebut dan meninjau dampaknya. Oke, kemudian ada ISO ISO 14001 ya. ISO ini adalah standar internasional yang diakui diakui secara luas yang menetapkan persyaratan untuk organisasi yang ingin meningkatkan kinerja lingkungan mereka dan meningkatkan efisiensi operasional mereka. Nah, ISO ini adalah untuk meningkatkan kinerja lingkungan mereka dan meningkatkan efisiensi operasional. Jadi di lingkungannya nanti, lingkungan perusahaan itu seperti apa, termasuk nanti mungkin pembagian di ranahnya CSR dan lain-lainnya ya, untuk kinerja lingkungannya. Kemudian nanti di efisiensi operasionalnya seperti apa, apakah eh, nanti untuk pengeluaran, untuk biaya produksi dan lain-lain, untuk penjualan itu akan lebih efisien atau enggak, itu menggunakan ISO 14001 ini. Rangka kerja yang didasarkan pada ISO ini akan membantu organisasi mengelola proses jangka pendek dan jangka panjang ya, melalui penggunaan sumber daya yang efisien yang akan memiliki dampak positif terhadap lingkungan. Kemudian lanjut ke ISO yang keenam, yaitu ISO 22000. ISO ini adalah standar internasional yang diterima secara global yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen keamanan pangan. Ya, yang didirikan pada tahun 2005, ISO ini berlaku untuk semua organisasi yang terlibat dalam rantai makanan, yang tujuan utamanya adalah untuk memastikan keamanan pangan. Nah, ini wajib nih semua berarti ini. Standar ini menguraikan kerangka kerja yang menjelaskan semua bagian dari rantai pasok pangan, dari produsen ke konsumen, dan membantu Anda untuk mengurangi bahaya pangan, untuk mengendalikan risiko dan mencegah kontaminasi. Jadi mungkin untuk
perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pangan itu nanti harus memenuhi standar ini gitu. Jadi misalkan kita buat Indomie, kita buat sarden dan lain-lain itu udah ada standarnya gitu bahwa makanan ini tuh udah aman nantinya seperti itu. Kemudian ada ISO 271 ini adalah standar yang menetapkan sertifikasi untuk sistem manajemen keamanan sistem informasi. Nah, ini adalah ranahnya kita nih, ya. Ini kita bergeraknya di sini nanti sistem keamanan informasi ini. Pendekatan praktik terbaiknya membantu organisasi mengelola keamanan informasi mereka dengan mengenangani orang dan proses serta teknologi. Sertifikasi terakreditasi secara independen untuk standar ini diakui di seluruh dunia sebagai indikasi bahwa sistem manajemen keamanan sistem informasi ada selaras dengan praktik terbaik keamanan sistem informasi. Jadi si ISO ini ya, ISO 271 ini, 27001 ini adalah ISO yang berkaitan dengan sistem manajemen keamanan sistem informasi. Jadi ini adalah auditnya orang sistem informasi ya. Kalau kalian semester kemarin belajar IT audit, mungkin ISO ini udah enggak apa udah familiar lah di kalian ya. Ini berkaitan dengan IT audit nantinya. Ini adalah ISO yang menjamin standar keamanan sistem informasi. Untuk sebelum melakukan audit ini, kalian harus bisa memahami nanti tentang enterprise arsitekturnya seperti apa. Lalu nanti pembuatan arsitektur sesuai dengan framework-nya atau enggak. Nanti akan masuk ke dalam IT audit seperti itu. Kemudian ISO yang terakhir yaitu ISO 16949 adalah persyaratan sistem kualitas umum yang dikembangkan bersama oleh industri otomotif ya di beberapa negara dalam upaya terpadu untuk meningkatkan kualitas dan memastikan integritas pasokan ke industri. Persyaratan ini berlaku untuk organisasi apapun ya yang memproduksi komponen rakitan dan suku cadang untuk pasokan ke industri otomotif. Nah, jadi ini nih yang istilahnya tuh kalau di bengkel-bengkel gitu-gitu tuh pretelan-pretelan di bengkel, nah itu harus memenuhi standar ISO ini nanti. Kemudian tujuan dan pentingnya ISO dalam bisnis. Yang pertama ada meningkatkan kredibilitas perusahaan ya. Menggunakan ISO dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan. Oke, jelas ya. Hal ini penting terutama jika Anda ingin bersaing pada market global. Calon konsumen atau konsumen pada bisnis Anda memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi jika produk Anda atau layanan yang mereka gunakan sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, tadi itu udah ada beberapa standar-standarnya tuh yang udah saya jelasin sebelumnya. Itu tujuannya yang pertama adalah untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan gitu nantinya. Kemudian nanti ada yang kedua mengoptimalkan kinerja karyawan ya. Perusahaan yang telah memiliki visi dan misi dan peraturan yang bermutu sesuai dengan standar dapat membuat isi perusahaan menjadi optimal dan efisien. Karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut akan meningkatkan kualitas dirinya agar sesuai dengan standar perusahaan yang ditetapkan. Oke, ISO tadi mengatur misalkan ISO yang kita gunakan itu mengatur tentang bagian produksi. Ya, otomatis semua karyawan yang ada di bagian produksi itu akan berusaha untuk meningkatkan kinerjanya sesuai dengan standar ya. Standar untuk apa? Untuk bisa memenuhi ISO tadi gitu. Kalau kita pakai ISO tapi karyawannya tidak bisa memenuhi standarnya itu sama aja bohong gitu. Itu nanti pas uji ISO-nya malah gagal gitu. Jadi
karyawannya juga harus ditingkatkan seperti itu. Kemudian selanjutnya ada meningkatkan goodwill perusahaan. Goodwill dalam bisnis adalah citra yang baik ya, sehingga perusahaan akan dipandang oleh perusahaan mana saja. Menggunakan sertifikat ISO yang telah didapat, perusahaan akan membuat nilai perusahaan tersebut menjadi lebih positif. Dengan cara ini akan membawa keuntungan bagi perusahaan, sehingga banyak mitra perusahaan yang akan mengajak kerjasama. Nah, ini tingkatkan goodwill atau trust ya, sebenarnya trust. Ketika perusahaan tersebut menggunakan ISO, artinya oh perusahaan tersebut udah punya standar internasional, gitu. Kita bisa kerjasama dengan dia, gitu. Kemudian mencegah pemborosan. Ketika perusahaan yang sedang berjalan memiliki masalah dalam sebuah produk ataupun layanannya, terutama harus memiliki langkah antisipasi. Dengan memiliki ISO tentu akan memudahkan mengetahui sebuah masalah dan juga menemukan solusi. Ya, gunakan sebuah standar adalah antisipasi atau cara untuk mencegah masalah pada produk maupun pelayanan yang diberikan pada konsumen. Ya, jadi standarnya misalkan standarnya A, B, C, D. Nah, ternyata ada masalah nih. Kenapa sih produknya kok nggak berhenti? Produknya kok produksinya nggak berjalan normal gitu? Oh, ternyata pasokan dari eh, si A itu suka telat masuk gitu, sehingga kita produksinya nggak normal. Artinya ada yang harus diperbaiki di sini gitu. Apa sih yang salah? Nah, itu pakai standar ISO itu atau pakai standar pengukuran tersebut, itu akan membantu kita dalam mengidentifikasi masalahnya dan mudah nanti untuk kasih solusinya. Kira-kira apa ya kalau misalkan ada masalah tersebut solusinya? Nah, itu akan mudah. Oke, itu sedikit penjelasan tentang pengenalan ISO. Ini ada tugas ya untuk mengisi waktu libur. Silakan nanti kalian kerjakan, kemudian dikumpulkan di MyCSI. Ini tugasnya mudah. Silakan buka Google, cari informasi mengenai ISO 2027-01 ini, kemudian ceritakan apa yang kamu pelajarin nanti di pas searching tersebut itu dalam bentuk narasi, kumpulkan nanti dalam bentuk PDF di MyCSI ya. Oke, sampai ketemu nanti. Selamat berlibur. Mohon maaf saya tidak bisa Zoom. Sampai ketemu setelah liburan nanti. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.